Bapak Ibu sharing terkait dengan AI tools untuk academic writing. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan apa tools-tools AI yang saat ini banyak digunakan untuk membantu kita menulis sebenarnya. Tapi memang harus hati-hati juga. Izin saya share screen. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah muncul, Bu. Sudah terlihat ya? Iya. Ini sharing saja ya Bapak Ibu, nanti silahkan kalau misalnya ada apa namanya hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi kalau kita bicara tentang AI gitu ya, sekarang apa ya musimnya AI gitu kan, kalau kita bicara industri 5.0 itu sudah human center AI di mana teknologi AI itu hadir untuk memfasilitasi setiap kegiatan manusia gitu. Tapi dalam dalam hal sebenarnya bukan untuk menggantikan tapi lebih ke membantu gitu. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindari teknologi ini. Justru kalau misalnya kita yang tidak beradaptasi nanti kita akan tertinggal apa namanya tertinggal banyak gitu ya dengan teman-teman yang adaptasi dengan teknologinya cepat. Tapi memang harus tetap hati-hati. Kenapa? Karena kalau AI ini dibilang bikin candu, ya juga sih gitu ya, bikin candu dan akhirnya kemarin kan sempat tuh ada apa namanya wamen ya, Prof. Stella itu mengatakan bahwa nanti kita lama-lama akan apa namanya hilang gitu ya sense untuk menulisnya, ide-ide kreatif untuk menulis. Sebenarnya saya sepakat dengan itu, tapi bukan berarti kita apa benar-benar anti dengan tools-tools AI tidak juga gitu ya. Nah, jadi untuk hal ini saya lebih ke sharing dan bagaimana nanti ethics-nya. Nah, AI sendiri itu bicara tentang bagaimana kita membuat komputer itu secerdas manusia ya dalam dalam berpikir, dalam bertingkah laku. Jadi ciri-ciri AI itu ada thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, acting rationally. Jadi sebelum kita bicara tentang tools AI untuk academic writing ya kita harus kenal dulu AI-nya gitu ya. Jadi AI di sini kalau sekarang teknologi sudah mulai ke apa namanya generatif AI gitu ya, generatif AI dia bisa memprediksi. Kalau kita bicara tentang ChatGPT dia bisa segala macam ya. Jadi translate bisa, kemudian diajak berdiskusi bisa, kemudian diajak untuk mensummarisasi bisa. Kemudian apalagi ya banyak apa namanya tas-tas NLP natural language processing yang dia bisa di apa dikerjakan oleh ChatGPT saat ini. Itu salah satunya saja baru ChatGPT ya. Saya tidak akan membahas tentang apa namanya teknologinya seperti apa, kemudian algoritmanya seperti apa. Eh, Nah, ini untuk sedikit evolusi ya, evolusi dari teknologi AI. Sekarang kita sudah ada di sini, bahkan ya saat ini pun kami di apa ya di informatika itu ada paradigma bahwa oh nanti itu programmer akan tergantikan oleh AI gitu. Ya sebenarnya kalau tergantikan 100% tidak juga ya, karena bagaimanapun eh, apa namanya ya kita bisa menggunakan AI misalnya untuk apa namanya membuat sebuah sebuah program gitu coding dan seterusnya, tapi kan tetap ya ketika butuh modifikasi, ketika butuh apa namanya penyesuaian eh, ilmu-ilmu apa namanya informatikanya kan tetap harus dipakai gitu. Jadi AI ini lebih baik apa ya kita bersahabat dengan AI lah, bukan berarti kita bergantung juga sepenuhnya dengan AI. Jadi saya pikir tetap ada peran-peran manusia di apa namanya di era artificial intelligence ini gitu ya. Kayak kita bicara tentang ChatGPT mulai muncul di tahun 2021 sampai saat ini juga terus berkembang. Kalau dulu di awal-awal itu ChatGPT nggak bisa pakai referensi, sekarang ChatGPT sudah bisa pakai referensi. Yang teknologi itu memang cepat sekali ya berkembangnya. Nah, di AI sendiri yang berkaitan dengan academic writing itu sebenarnya lebih banyak teknologinya namanya natural language processing. Dia memproses, jadi teknologi AI yang dia memang khusus memproses bahasa gitu. Bahasa entah itu nanti datanya dalam bentuk teks, entah itu nanti datanya dalam bentuk suara. Seperti itu. Jadi teknologi-teknologi atau tools-tools academic writing itu lebih banyak di sini areanya, natural language processing. Nah, apa saja sih tools-tools AI-nya? Di sini mungkin lebih enaknya kita praktek sebenarnya ya.
Jadi kalau kita bicara tentang tools itu kan enaknya langsung praktek. Nah ini beberapa juga saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah pakai gitu ya. ChatGPT itu udah pasti sering sekali gitu ya menggunakannya gitu kan. Kemudian atau ada yang belum pernah pakai ChatGPT, saya pikir sudah ya semuanya ya. Kemudian Grammarly gitu ya, Grammarly untuk apa namanya eh, proofread ya, lebih banyak untuk proofread, kemudian tata bahasa Inggris kita ketika nanti menulis. Ini memang tools-tools yang jujur saja saya juga sering pakai gitu ya. ChatGPT juga saya sering pakai, kemudian Grammarly juga sama gitu ya, Turnitin juga sama. Turnitin juga sekarang sudah apa namanya sudah ada cek untuk AI-nya juga ya. Jadi kalau misalnya tulisan kita terindikasi itu dibuat oleh ChatGPT, dia bisa ngecek ngecek apakah artikel kita itu eh, apa namanya dibuat oleh AI atau oleh human gitu. Nah, kemudian ada Hemingway Editor, ada AI Writer, ada Scopus. Scopus juga sekarang dia sudah berbasis AI. Kita bisa apa namanya menemukan network ya, network dari satu artikel ke artikel yang lain. Nah, itu bisa membantu untuk studi literatur kita. Kemudian ada SciSpace. Ini SciSpace sering banget saya pakai gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau berlangganan juga bisa ya, powerful sekali untuk SciSpace ini. Kemudian Quillbot juga eh, apa powerful. Kalau dulu Quillbot itu hanya terkenal untuk parafrase gitu ya, tapi kalau sekarang Quillbot udah bisa untuk grammar checker juga, udah bisa untuk summarisasi juga, kemudian bisa untuk proofread juga seperti Grammarly gitu ya. Jadi sekarang sudah tidak hanya apa namanya parafrase. Ya, kemudian ada Jenny AI, ini juga untuk menulis membantu kita menulis artikel ya. Kemudian parafraser, kemudian Google Scholar pun itu sebenarnya sudah ada AI di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang search engine Google maupun Google Scholar gitu ya, itu ada apa namanya ada algoritma yang namanya Hummingbird algorithm. Jadi Hummingbird ini kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya ketik keyword gitu ya, apa yang akan dicari, ngetiknya belum selesai pun dia akan memberikan rekomendasi, kemudian dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi lain yang berkaitan, misalnya saya mencari tentang UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah, tidak hanya UIN Sunan Gunung Jati Bandungnya saja yang akan dikeluarkan gitu ya, tapi akan apa namanya menghasilkan berita-berita atau informasi-informasi yang berkaitan dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Ketika misalnya apa UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu ada backlink yang memanggil dan seterusnya gitu. Kemudian nanti ada rekomendasi-rekomendasi lainnya. Misalnya lagi eh, apa kalau misalnya kita mencari bagaimana cara memasak eh, makanan sehat gitu ya. Nah, atau resep makanan sehat lah gitu. Nah, yang dihasilkan oleh search engine saat ini, Google gitu ya, eh, tidak hanya resep makanan sehatnya saja, tapi ternyata nanti ada informasi-informasi lain yang terkait itu. Misalnya bagaimana pola hidup sehat, tips dan trik pola hidup sehat, tips dan trik olahraga, menjaga daya tahan tubuh dan seterusnya. Padahal yang kita cari itu hanya apa namanya resep makanan sehat misalnya seperti itu. Jadi ya teknologi AI saat ini ya sudah wah sudah powerful ya karena memang konsepnya itu human center AI. Jadi eh, yang sekiranya dibutuhkan manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu AI itu bisa berkontribusi di sana. Nah, kemudian ada DeepL ya Google Translate, Mendeley gitu ya. Jadi tools-tools ini saya juga yakin Bapak Ibu sudah sering pakai gitu ya. Mendeley sudah sering pakai gitu ya. Kemudian Google Translate apalagi mungkin ya DeepL juga sama. Kadang kalau misalnya hasil dari Google Translate kok kayaknya kurang pas gitu ya. Kadang suka saya bandingkan dengan yang DeepL gitu. Kalau misalnya DeepL lebih bagus, tata bahasanya saya ambil yang DeepL. Kemudian apa namanya kalau Google Translate lebih bagus ya pakai Google Translate. Kemudian ada Open Knowledge Map, Insightful. Nah ini digunakan untuk apa namanya membantu studi literatur, mencari gap penelitian. Kalau dulu itu penelitian-penelitian kualitatif mungkin pakainya NVivo. Sekarang juga masih dipakai sih ya NVivo. Kemudian apalagi Publish and Paris eh ya banyak lah ya tools-tools apa namanya yang bisa digunakan post viewer gitu ya. Nah, tapi kan kalau mohon maaf kalau NVivo itu kan berbayar gitu kan ya. Tapi kalau Open Knowledge Map ini tidak berbayar. Jadi ketika kita butuh eh,
gap penelitiannya apa ya gitu. Kita butuh artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian kita supaya kita kadang kan gitu ya Bapak Ibu ya ketika baca artikel itu jadinya kemana-kemana gitu nggak fokus. Nah, ada tools AI ini dia bisa membantu. Nanti saya akan praktekkan ya untuk beberapa tools yang sering saya gunakan. Nah, kemudian ada apa namanya Insightful, ada Google Bard sekarang sudah jadi Gemini ya. Sudah jadi Gemini ini juga sama lah kayak apa namanya ChatGPT, kemudian Elicit dan seterusnya. Banyak sekali tools AI yang bisa Bapak Ibu gunakan. Memang kebanyakan toolsnya tuh apa namanya berbayar ya. Ya, kayak kita misalnya pakai Canva saja sekarang ada yang versi gratisnya, ada yang versi berbayarnya. Tapi sebenarnya versi versi yang gratis pun sudah cukup powerful sih Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya butuh yang lebih detail gitu, itu boleh saja apa berbayar misalnya yang apa Grammarly aja. Grammarly itu kan kalau untuk yang eh, apa yang free-nya dia kan ngecek grammarnya, kemudian apa ngecek spelling correctionnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang typo dan seterusnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk parafrase atau rekomendasi untuk menjadi kalimat yang lebih baik, nah itu harus pakai yang premium. Nah, itu sesuai pilihan saja. Itu ya Bapak Ibu, ini nanti akan saya contohkan. Eh, saya sedikit menyinggung tentang ini, jadi izin berpesan. Menggunakan AI itu boleh atau tidak gitu ya. Kalau dikatakan boleh, boleh gitu ya. Boleh saja Bapak Ibu menggunakan AI untuk menulis artikel ilmiah, untuk mencari ide-ide penelitian dan seterusnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini publication ethics-nya. Dan harus hati-hati ketika menggunakan tools-tools AI, itu ada istilah yang namanya hallucination effect. Nah, jadi kalau kita pakai ChatGPT gitu ya, itu tuh ada yang namanya hallucination effect, di mana kita itu menganggap bahwa atau apa namanya rasanya gitu ya apa yang dikatakan atau apa yang dihasilkan ChatGPT itu selalu benar. Nah, itu bahayanya. Maka ya saya setuju dengan Prof. Stella yang mengatakan bahwa nanti lama-lama kita bisa jadi apa namanya jadi bergantung kemudian eh, lemah apa kurang kritis gitu kan ya kemudian kurang mengasah ide-ide kreatif ya itu bisa jadi maka tools-tools AI ini tetap harus hati-hati Bapak Ibu menggunakannya kita boleh mencari ide-ide dari ChatGPT itu boleh tapi tidak diami apa namanya tidak diimani tidak diamini semuanya gitu ya karena kita tetap harus mencari sumber-sumber terpercaya. Eh, ini ini contoh nih ini contoh hasil apa namanya mencari related works gitu ya, related research dari uh, tools namanya apa namanya SciSpace ya. Jadi ya semudah itu gitu ya kita mencari insight dari sebuah artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang akan kita tulis gitu. Nanti ini akan saya contohkan Bapak Ibu. Nah, kemudian dari etiknya sendiri saya di sini lebih ke mengingatkan ya, mengingatkan dan mengingatkan diri saya juga bahwa kita harus menjaga etik dalam publikasi gitu ya, termasuk di dalamnya plagiarisme dan seterusnya. Nilai-nilai ini yang harus kita tetap apa namanya, tetap jaga gitu, supaya nanti karya ilmiah kita itu ada di dalam koridor yang baik gitu, koridor yang benar seperti itu. Nah, ini saya tidak akan bahas yang ini. Saya akan coba, oh ini, sebelum saya apa namanya coba tools-toolsnya, jadi yang pertama boleh tetap dipakai tools-tools AI-nya, tapi tetap bijak menggunakannya. Kalau saya biasanya ChatGPT itu digunakan untuk mencari ide saja gitu, untuk mencari kerangka misalnya gitu ya jangankan bikin artikel ilmiah ya kayak misalnya bikin apa namanya tolong buatkan modul perkuliahan gitu kan nanti akan kalau ChatGPT kan dia akan apa namanya memberikan list gitu ya pertemuan satu apa pertemuan dua apa tapi kan tetap dalamnya itu kita yang harus cari referensi dari sumber-sumber yang baik gitu dari sumber-sumber artikel ilmiah dari sumber-sumber buku dan seterusnya jadi kalau untuk mencari ide saja ya tidak ada masalah sih Bapak Ibu ya, tapi tetap tetap bijak. Kemudian tetap harus selektif juga karena yang dihasilkan ChatGPT itu tadi eh, belum tentu semuanya itu benar gitu. Jadi harus tetap kita apa kita seleksi seperti itu. Nah, kemudian ini sih yang ketiga ya. Jadi
jangan sampai AI-nya yang mengontrol kita gitu, tapi kita menggunakan AI gitu ya, tetap kita yang kontrolnya seperti itu. Jadi kreativitas, kemudian apa ide-ide yang kritis gitu ya, analisis yang mendalam itu kan tidak bisa dilakukan oleh AI, tetap harus dilakukan oleh kita ya manusianya seperti itu. Oke, saya mau tunjukkan tools yang sering dipakai. Hmm, Masih terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, ini kalau Lihat. Google, Masih Bu. oke, ya masih ya. Kalau Google Scholar sih saya pikir sudah sering sekali ya. Sekarang juga Google Scholar sudah makin makin cerdas dia memberikan rekomendasi-rekomendasinya. Eh, Kemudian ini ada ini saya apa namanya saya pin gitu ya, saya bookmark karena memang sering dipakai juga. Quillbot juga sekarang sudah punya tampilan yang baru. Dia bisa parafraser. Kalau dulu kan Quillbot itu terkenalnya hanya parafras aja gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa macam-macam, bisa parafras, kemudian bisa banyak bahasa juga. Ada yang belum pernah pakai Quillbot, Bapak Ibu? Saya yakin mungkin sudah ya. Nah, jadi yang fluensinya juga masih masih free nih, masih bisa kita pakai. Kemudian bahasa pun sudah mengakomodir banyak bahasa. Saya pernah coba yang apa namanya parafras bahasa Indonesia, memang di beberapa di beberapa kesempatan gitu ya, ada beberapa teks yang dia tidak berhasil diparafrase ya, namanya namanya apa teknologi ya, namanya robot, ada aja gitu ya error rate-nya tuh kan masih memungkinkan ada gitu ya. Nah, jadi tetap harus kita baca. Nah, ini untuk Quillbot ya bisa dipakai Bapak Ibu untuk melakukan parafrase. Tapi hati-hati juga. Jadi kalau misalnya melakukan parafrase, ketika itu statementnya atau idenya orang lain, jangan lupa tetap dikutip gitu. Jadi ada yang jenisnya itu ada jenis plagiat itu namanya paraphrase plagiarism. Jadi ketika kita melakukan parafrase gitu ya, menyampaikan ide orang dalam bentuk lain gitu ya, tapi kita tidak mensitasi gitu. Itu ya. Jadi tetap kita harus menghargai karya atau ide orang. Nah, itu hati-hati. Jadi walaupun sudah diparafrase, kalau bukan ide kita sendiri ya apa tetap harus disitasi. Nah, kemudian bisa macam-macam ya, bisa grammar checker juga sekarang gitu ya. Walaupun grammar checkernya tetap powerful yang Grammarly kalau menurut saya ya. Karena kalau Grammarly itu eh, dia bisa memberikan rekomendasi perubahan kalimat yang lebih banyak gitu ya, yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa memberikan respon ya pada Grammarly-nya. Jadi Grammarly itu kadang eh, ini ada kalimat atau ada teks yang harus diperbaiki gitu. Nah, kemudian kita misalnya memperbaiki sendiri, kita tidak pakai rekomendasi dari Grammarly-nya. Nanti Grammarly itu suka kasih reward, great job gitu kan ya. Anda sudah berhasil melakukan perbaikan kayak gitu. Itu ya. Nah, ini kalau di apa di Quillbot itu kalau nggak salah grammar checker ya, eh, apa tuh namanya typo kalau nggak salah. Jadi nggak tidak sampai ke rekomendasi-rekomendasi yang lebih lengkap seperti Grammarly. Ini bisa dicoba juga. Nah, kemudian plagiarism juga bisa. AI detektornya juga sudah ada. Dia tools AI, tapi dia mendeteksi AI gitu ya. Ya, sama lah kayak Turnitin ya. Ini untuk plagiarism checkernya. Saya belum pernah coba ini, cuma saya yakin ini kayaknya harus kita upgrade ya, upgrade to premium untuk mencoba plagiarism checkernya. Kemudian ada AI detektornya juga. Jadi kita bisa aja sih coba ya di di kita coba aja ya. Misalnya kita coba di ngetik di ChatGPT how to use AI tools for academic writing. Kita coba apakah Quillbot ini bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi teks dari ChatGPT ini sebagai AI tools gitu ya. Gini aja deh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat yang namanya, mohon izin agak agak ramai ya Bu, Bapak Ibu di sini ya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat
cara kerja ChatGPT menghasilkan teks itu selalu dia positif ya. Jadi selalu memberikan teks-teks yang dia positif gitu ya. Kemudian kalau apa ChatGPT juga selalu ada poin utama titik dua, poin utama titik dua. Kemudian nanti di akhir kalimat dari ChatGPT itu selalu ada suggestion kayak gitu. Jadi pola-pola itu sebenarnya memang sudah bisa dideteksi. Nah, ini Quillbot untuk AI detektornya ternyata 100% dia likely AI generated. Jadi ini bisa kita pakai kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek artikel dari mahasiswa misalnya apakah dia menggunakan AI atau tidak seperti itu. Ini bisa digunakan. Kemudian bisa melakukan summarisasi juga. Summarisasinya juga sudah cukup powerful Bapak Ibu. Jadi kalau dari konsep natural language processing sendiri, summarization itu ada dua jenis, ada yang ekstraktif, ada yang abstraktif. Jadi kalau yang Quillbot ini dia jenisnya abstraktif, jadi hasil ringkasannya itu sudah berikut dengan parafras gitu. Jadi hasil ringkasannya tidak ambil kalimat per kalimat, tapi dia langsung benar-benar rangkum gitu ya dalam dalam bentuk yang lebih padat seperti itu. Nah ini juga bisa digunakan translatornya juga sudah apa sudah ada ya. Tapi saya belum pernah sih pakai translator yang di Quillbot, lebih sering pakai tetap di Google apa Google Translate dan DeepL gitu ya. Walaupun DeepL juga apa namanya terbatas beberapa karakter ya. Karakternya itu lebih panjang yang di Google apa Google Translate. Kemudian Google Translate juga masih bisa apa pakai dokumen ya, dokumen utuh masih bisa ditranslate. Kalau DeepL itu kan terbatas ya. Nah, kemudian ada citation generatornya juga. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu butuh citasinya apa gitu ya dari sebuah artikel yang kita rujuk bisa apa namanya ketik title-nya, URL-nya, DOI-nya dan seterusnya gitu ya. Tapi tetap kalau untuk citation generator kayaknya powerful Mendeley ya. Mendeley kemudian apa namanya EndNote dan lain-lain gitu. Nah, nah ini Quillbot Flow juga sama apa namanya bisa digunakan untuk membantu menulis artikel ilmiah. Nah itu Quillbot Bapak Ibu satu aplikasi bisa powerful untuk semua. ChatGPT pun sama seperti itu. Nah kemudian saya ingin menunjukkan ini ada yang namanya Open Knowledge Map. Jadi Open Knowledge Map ini digunakan untuk biasanya studi literatur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi nggak pakai publish or perish, kemudian apa namanya Envivo berbayar gitu ya bisa pakai ini. Post viewer juga kan kita harus kalau post viewer itu kan apa tools lepas ya, aplikasi lepas di mana nanti kitanya harus mengumpulkan juga apa namanya metadata dari artikel kita ya. Nah, mengumpulkannya itu kan tidak semua punya akses ke Scopus Premium misalnya gitu ya untuk mengumpulkan sekian banyak metadata dari apa artikel-artikel yang dijadikan referensi. Nah, ini bisa dipakai Open Knowledge Map misalnya saya mau cari eh, natural language processing. Jadi cari tema-temanya gitu ya sesuai dengan riset Bapak Ibu sekalian. Ini sambil loading ya. Ada yang pernah pakai ini Bapak Ibu? Sudah pernah kali ya? Udah pernah? Ini enaknya langsung langsung apa praktek gitu ya, langsung nyoba apa namanya tools-toolsnya. Nah, ini hasil dari Open Knowledge Maps. Nanti ada bubble-bubble seperti ini. Nah, bubble-bubble ini sebenarnya hasil apa namanya? Hasil klasterisasi ya. Jadi hasil klasterisasi dari eh, dokumen-dokumen artikel-artikel yang temanya kita cari gitu ya. Tadi kan saya mencari tentang natural language processing. Nah, di sini di sebelah kanannya itu adalah artikel-artikelnya gitu. Kalau misalnya kita mau mencari ide-ide penelitian gitu ya, mencari orang yang apa namanya yang masih jarang membahas tentang itu gitu ya, membahas tentang itu berarti kita cari di bubble yang kecil misalnya seperti ini. Oh, ini masih jarang nih. Ini ya medical apa language processing ini juga masih jarang gitu ya. Kita bisa bisa berkontribusi di penelitian ini. Kalau misalnya bubble yang besar berarti
oh orang banyak menggunakan apa namanya, orang banyak riset di sini nih. Kalau saya biasanya gini, bubble yang besar itu saya gunakan untuk mencari metode yang sering dipakai oleh orang-orang itu gitu. Jadi orang tuh kebanyakan pakai apa ya? Berarti kan sudah banyak yang riset tentang itu, hasilnya bagaimana ya? Kalau misalnya banyak yang pakai, oh kemungkinan besar itu hasilnya bagus tuh. Berarti saya bisa pakai itu. Nah, untuk kasus yang seperti apa? Kasus yang, nah ini tema-tema yang masih kecil. Oh, masih jarang loh yang bahas tentang medical language processing misalnya. Nah, jadi saya terapkan yang populer orang pakai untuk kasus yang masih jarang dibahas misalnya. Nah, itu kan jadi kontribusi, jadi distingsi ya, jadi apa namanya gap penelitian. Nah, di sini nanti artikelnya juga bisa Bapak Ibu akses gitu ya. Kemudian citasinya juga bisa diakses. Kalau misalnya mau diseleksi lagi, nanti Bapak Ibu bisa seleksi di sini ya, apakah mau yang open access, kemudian apa tahunnya dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini bisa digunakan. Nah, kemudian selain Open Knowledge Map, ini ada Insightful. Nah, kalau Insightful itu dia juga sama mencari network antar apa namanya antar artikel. Tapi biasanya kalau Insightful itu gini, saya punya punya referensi utama nih, misalnya ada referensi utama yang risetnya mau saya lanjutkan. Nah, nanti Insightful itu dia akan mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan artikel utama saya gitu. Misalnya, saya cari di Google Scholar tentang apa ya, yang biasanya kalau Insightful itu agak sudah apa citasinya juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya artikelnya dia baru terbit masih jarang citasi, dia biasanya networknya nggak banyak, bahkan mungkin nggak ada networknya. Jadi misalnya di sini um, liputan. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya, saya mau ambil artikel ini sebagai referensi utama saya. Kemudian saya masukkan ke Insightful. Nah, ini nanti ada dua. Kenapa ada dua? Ini tergantung. Jadi gini, cara kita mensitasi artikel itu kan kadang suka beda-beda ya. Akhirnya dia eh, jadi jadi apa? Jadi seolah publikasi yang berbeda, padahal sebenarnya publikasinya sama. Cuma sama ya kayak ketika kita cari di Google Scholar gitu ya, cari judul. Judulnya sama, keluarnya banyak gitu, tapi jumlah yang disitasinya beda-beda dari setiap yang dihasilkan Google Scholar gitu. Nah, itu sama seperti itu. Misalnya saya cari yang ini. Nah, jadi rujukan saya yang pertama itu tadi ini. Saya mau melanjutkan penelitiannya Koto ini gitu ya. Nah, yang mereference dia, kemudian keterkaitan dengan apa namanya artikel-artikelnya Koto ini, nah itu yang lainnya, bubble-bubble yang lain ini. Seperti itu. Jadi ini membantu ketika apa? Membantu kita untuk fokus, Bapak Ibu, fokus untuk ya sudah kalau misalnya artikelnya itu kita jangan cari apa namanya, jangan cari riset yang kemana-kemana akhirnya lebih meluas karena kan yang namanya riset biasanya gitu ya Bapak Ibu ya, lebih spesifik, lebih bagus mengerucut gitu kan ya. Nah jadi ini membantu kita nih untuk mencari apa namanya artikel-artikel yang lebih fokus dan sudah pasti berkaitan gitu. Nah, ini kalau saya lihat referensi utama saya ini dia berhubungan dengan yang ini misalnya yang Kurniawan 2018 karena risetnya Kurniawan ini sama sebenarnya dengan risetnya Koto. Jadi Koto ini dia meneruskan risetnya Kurniawan seperti itu. Iya, Bapak Ibu. Itu Insightful. Insightful juga ada versi berbayarnya yang berbayarnya itu bisa dapat insight, cuma saya belum pernah coba ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bisa coba untuk apa namanya dapat insight dari Insightful. Nah, kemudian ini sering saya pakai juga ya Sitespace Bapak Ibu, cuma nama linknya itu typeset.io. Nah, ini tadi di slide yang banyak eh, apa banyak teks untuk related works. Nah, itu tuh dapatnya dari sini. Sekarang bentuknya Sitespace itu seperti ini ya. Kalau dulu kan bentuknya paragraf, kalau sekarang sudah lebih bagus misalnya Artificial Intelligence for Academic Writing. Nah, ini sering apa ya? Sering saya pakai juga kalau misalnya mau cari tadi state of the art gitu ya atau related work untuk artikel ini bisa digunakan. Apalagi untuk size space ini
dia sudah ada referensinya, ya, dan referensi ini nanti juga bisa kita pilih, misalnya ada referensi yang nggak sesuai. Ya, kalau ini masih generatif AI, ini masih nyambung, ini masih nyambung. Nah, ini juga sama, nah, ini juga nyambung. Ya, misalnya ada apa namanya, ada artikel yang dia nggak nyambung dengan apa yang kita cari gitu, bisa kita seleksi, bisa kita buang. Ya, di sini ada delete paper, ya, remove misalnya. Nanti dia akan mengenerate ulang hasil apa namanya, hasil ringkasannya. Nah, kemudian eh, apa size space ini dia bisa memberikan insight dari setiap ini, kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi buru-buru, mungkin dia lagi sibuk untuk membaca artikel secara detail gitu ya, udah dia cari dulu inti-intinya gitu ya. Nah, ini bisa size space ini bisa memberikan insight, kemudian bisa memberikan yang lain. Kita misalnya butuh tentang apa, summarize abstraknya misalnya gitu ya. Kita butuh tentang limitationnya. Nah, ini udah powerful banget sih Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kan ini kan dari 5 paper ya. Kalau misalnya 10 paper, Bapak Ibu bisa berlangganan yang premium gitu kan ya. Pernah nyoba yang premiumnya sebulan itu ya, ini banget lah gitu ya, cukup powerful lah untuk apa namanya, untuk state of the art ya. Nah, kemudian kita misalnya mau cari finding dari setiap artikelnya itu apa gitu. Di sini juga ada chatbotnya. Sebentar, chatbotnya tertutup sini. Ada botnya. Mana ya botnya? Ini tampilannya agak berubah, Bapak Ibu. Ada pilotnya. Oh, pilotnya ditempel di masing-masing ini ya. Sebentar. Kita juga bisa ini, Bapak Ibu. Misalnya kita sudah punya artikel-artikel di sini. Kalau ini kan dicarikan oleh size space-nya ya. Oh, ini. Mohon maaf, ini udah apa namanya? Tampilannya udah baru nih. Kalau dulu apa namanya, bentuknya paragraf, kalau sekarang poin-poin seperti ini. Nah, ini ada copilotnya, bisa kita kita tanya gitu tentang misalnya kita mau menemukan novelty-nya, kemudian macam-macam. Di sini bisa kita ketik ya. Atau bisa dari ini. Jadi dari masing-masing artikel itu ada copilotnya juga. Misalnya kita mau cari future direction-nya gitu ya. Jadi dari artikel itu apa nih? Apa namanya? Untuk penelitian sebelumnya sebaiknya seperti apa nih? Gitu. Ya, Bapak Ibu, kemudian ada suggestion untuk pertanyaan-pertanyaannya juga, atau kita ngetik sendiri juga itu bisa. Kalau misalnya kita butuh yang high quality, kita daftar yang premium gitu ya. Tapi ini yang free-nya pun sudah cukup powerful, Bapak Ibu, untuk membantu state of the art kita. Kita coba ya, apakah ini terdeteksi sebagai apa? Sebagai AI. Kita deteksi di tadi Quillbot. Analyze again. Nah, ini juga ya. Jadi di sini apa namanya, masih terdeteksi sebagai AI. Nah, maka ya kita dapat idenya. Tadi kan kita dapat artikel-artikelnya, kita dapat idenya, dapat insight-nya. Baiknya memang kita tetap menulis sendiri, Bapak Ibu, gitu ya, supaya kita juga paham dengan artikel yang kita buat kan ya. Kalau misalnya semuanya dari apa, dari AI ya tadi hilang sudah nanti kreativitas kita gitu. Kita sangat bergantung dengan AI. Itu kemudian udah sih paling itu ya yang sering dipakai. Kemudian Mendeley sudah pasti sudah sering banget dipakai. Kemudian Scopus juga sekarang sudah ada Scopus AI-nya. Scopus AI itu apa, mirip-mirip lah dengan Insightful. Luarannya itu adalah networking ya. Networking dari apa namanya, artikel-artikel yang tema-temanya mirip, yang saling citasi dan seterusnya. Begitu. Itu mungkin Kang Rifki barangkali sudah 30 menit. Mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa dipraktekkan dan membantu menulis artikel ilmiahnya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini Bu Dr. Dian ya. Banyak insight baru nih mungkin untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Kita coba buka 3 pertanyaan dulu Bu ya.
Mangga. Kayaknya udah pernah pada pakai Iya, deh, Kang Rifki. udah ya. Udah udah banyak yang pakai itu Iya, tuh tadi kayaknya udah keren-keren. Yang mana oke. boleh bertanya, Pak? Ya, ya silakan dengan siapa ini? Saya Seni Cintiati, mahasiswi Magister Oh, Ibu Teknik Seni. S2 di UIN. Mau bertanya, Ibu, Oh iya, silakan Bu. pakai tools Hype Spell ya? Hype Spell. Nah, Mm-mm. eh, Nice. itu banyak banget kayak buat nambahin landasan teori, kemudian eh penggunaan kayak bikin latar belakang, tapi tetap Mm-mm. dia itu ngacunya ke ChatGPT lagi. Oh, Nah, ya ya. Mm-mm. ya yang Hype Spell ini. Terus Mm-mm. kemudian Ibu ada rekomendasi kalau untuk membuat kerangka berpikir ada linknya gitu. Karena kebanyakan biasanya saya cari-cari itu memang kalau untuk kerangka berpikir sulit ada tools dari AI yang untuk khusus kerangka berpikir. Gitu aja Ibu. Oh, ya ya. Wah, pertanyaan menarik ya. Saya belum pernah coba Hypespell, jujur saja, Bu Seni. Cuma kalau lihat dari ide apa namanya atau konsep tools AI-nya, gitu ya. Kalau kerangka berpikir atau tadi ya set of the art, kemudian related works gitu kan, itu sebenarnya bisa Ibu menggunakan yang tadi open knowledge maps, kemudian apa namanya insightful ya tadi, kemudian size space itu sebenarnya bisa digunakan. Tapi tetap apapun tools AI-nya gitu ya, kalaupun tadi high spell apa namanya dilempar lagi ke ChatGPT gitu kan ya, tetap apapun tools AI-nya itu harus di apa ya dibaca ulang gitu, dibaca ulang, ditulis ulang, karena tadi tetap aja ya ada ciri khas dari apa namanya dari robot gitu itu masih terdeteksi sebagai eh, apa generatif AI gitu Ibu. Jadi kalau untuk toolsnya saya sih lebih sering pakai yang tadi ya Open Knowledge Maps, kemudian apa Insightful sama SciSpace. Saya nggak tahu nih kerangka berpikir di sini apakah belum pernah coba nih. Siapa tahu sambil sharing juga Bu Seni ya. Jadi apakah dia langsung bisa mengenerate flowchart-nya gitu atau dia sudah mengelompokkan oh kalau kerangka berpikir kan sederhananya gini ya. Oh ini problemnya, oh ini apa opportunity-nya, peluangnya, oh ini pendekatannya apakah sudah bisa mengelompokkan seperti itu atau bagaimana gitu. Iya, iya, Ibu, jadi Ah, belum nemu yang emang awalnya bukan untuk full dari ngambil dari tools itu ya Bu. Jadi kayak tadi ah, tetap ah. kata Ibu ngambil inspirasi gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya betul. Jadi memang belum nemu gitu yang memang Mm-mm, bisa bantu ke sana. Jadi tetap balik lagi mm-mm. ke Ke gitu ChatGPT. ya ya Oh gitu. lagi. Ah, iya, iya, iya. Ya Oke. apapun toolsnya sebenarnya eh, apa ya tetap ya harus harus Iya, kita yang akhirnya iya betul. mengolah kembali ya Bu ya. Tapi kalau untuk membantu tadi eh, apa saya lebih kalau untuk artikel ilmiah ya dibandingkan ChatGPT saya lebih ke SciSpace ya karena Oh, SciSpace itu ya karena SciSpace itu sudah ada rujukannya iya betul. gitu ya. Walaupun ChatGPT ada sih rujukannya gitu, tapi kan tidak selalu dia mengeluarkan rujukan. Kadang apa namanya kadang harus kita minta dulu gitu ya tolong Iya, apa munculkan referensinya gitu kan kadang seperti itu tapi kalau yang SciSpace itu dia sudah memilihkan atau sudah mengekstrak dari artikelnya itu sih kalau untuk artikel ilmiah saya lebih cenderung merekomendasikan SciSpace oke gitu. siap. Ah, Oke. ah. Bu, Iya sama-sama Bu. Luar biasa sekali tuh. Ada AI yang lain Ibu ya ternyata ya. Ya banyak sih banyak Banyak wah gitu ya. banyak banget jadi itu juga Mm-mm. tidak semua dieksplor ya. Iya. Belum semua Baik Bapak dieksplor Ibu, detail. barangkali masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Nah, Bu Dian juga sekarang ada kegiatan lagi ya Bu ya. Ntar lagi. Jadi terima kasih banyak Aman-aman. Bu Ya, Dian ya untuk materi yang sampai hari ini. ya, Selanjutnya sama-sama. materi kedua yaitu strategi untuk submit ke jurnal. Ini akan disampaikan oleh Bapak Busro MAG. Pada Pak Busro kami persilahkan. Oke, suara jelas? Jelas Pak?
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ini bisa silaturahim kembali dan kegiatan ini sangat bagus, sangat baik, terutama terkait dengan peningkatan publikasi dan penelitian di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di bagian yang terakhir ini, saya akan coba menyampaikan, mendiskusikan terkait bagaimana untuk menelusuri jurnal yang sesuai dengan target-target yang kita maksud. Nah, langsung saja dalam pengiriman jurnal ini kita tidak bisa pungkiri ya, saya sebagai pengelola jurnal sebenarnya tidak mau tahu konteks-konteks yang ada di sini sebenarnya pada awalnya. Kalau konteks saya pengelola jurnal, banyak penulis sampai Oh, bisa nggak terbitin ini, loanya dulu ini itu macam-macam kan. Nah, mereka ngomong kayak gitu itu mereka memiliki konteks tersendiri. Mau sidang, mau segera laporan, mau ini, mau itu konteks mereka sebenarnya. Dalam konteks kami di pengelola jurnal sebenarnya kita bisa saja abai dengan konteks-konteks tersebut. Namun saya akui juga bahwa ya, saya pengelola jurnal, saya juga seorang dosen, saya juga seorang mahasiswa yang kadang-kadang konteks-konteks tertentu tersebut menyebabkan hal-hal yang berbeda. Makanya ada komunikasi-komunikasi seperti tadi itu ya pada akhirnya saya anggap biasa. Nah, pada kesempatan ini setidaknya ya karena kegiatan ini dilakukan oleh LPWPM bekerja sama dengan Rumah Jurnal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya hanya sedikit menangkap terkait dengan tiga konteks yang mungkin terkait dengan peserta kegiatan kali ini. Pertama, perlu kita ingat kembali ya bahwa kita misalnya mendapatkan hibah penelitian Litap Dimas itu ada tagihan-tagihan tertentu. Maka tagihan-tagihan itu harus dilaksanakan dan setidaknya sesuai, minimal sesuai dengan tagihannya boleh lebih, tapi nggak boleh kurang dari konteks yang sudah diberlakukan dalam tagihan-tagihan itu. Maksudnya gini, kita coba nanti ketika kita sudah tahu konteks hibah risetnya itu apa, kita cari jurnalnya yang selevel dengan tagihan itu. Ini misalnya saya menangkap nih dari websitenya LP2M, ada juknis di situ misalnya kalau ke Bapak Ibu teman-teman mendapatkan hibah riset di klaster pembinaan kapasitas berarti kan tagihannya ini Sinta 6 itu dulu saja catat berarti saya harus mencari jurnal minimal Sinta 6 berarti boleh juga Sinta 5 Sinta 3 Sinta 2 Sinta 1 berarti di level di atasnya kan berarti itu boleh ini kan minimal ini ada kata minimalnya itu dulu yang dicatat jangan sampai Bapak Ibu ngirim ke jurnal yang tidak Sinta misalnya, maka akhirnya hibah kita dianggap kurang sempurna. Untuk penelitian dasar program studi itu minimal Sinta 4. Untuk penelitian dasar interdisipliner minimal Sinta 4. Untuk terapan kajian strategis nasional ini harus jurnal internasional bereputasi. Oke, dicatat ya. Tadi ada Sinta dari berbagai angkanya, level angkanya. Sekarang ada lagi jenis jurnal yang baru, kategori yang baru, tipe yang baru, yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, berarti ini ada kategori yang berbeda nih, nggak Sinta nih. Ini dia levelnya pakai ini. Nah, ketika kita sudah mendeteksi tagihan kita di mana, posisi yang ingin kita cari di mana, nanti akan kita diskusikan bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan kriteria-kriteria itu. Ini masih banyak ke bawahnya. Penelitian pengembangan nasional, terapan pengembangan nasional, masih ada dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa dibaca sendiri terkait dengan apa tagihan-tagihan yang terkait dengan penelitian kita. Yang kedua, karena ada juga mahasiswa di sini, saya juga perlu menyampaikan bahwa dalam konteks UIN Sunan Gunung Jati Bandung,
di kampus kita ini punya kebijakan bahwa kita bisa melakukan sidang kelulusan menggunakan artikel yang dimunakosahkannya itu artikel jurnalnya, tidak skripsinya, boleh tidak skripsinya maksudnya ya, boleh tidak skripsinya, boleh tidak tesisnya, tapi yang dilakukan sidang itu pada artikelnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, aturan yang sudah ada itu mengacu kepada peraturan ini. Tahun 2022 kemarin ada peraturan rektor nomor 1274 ya, terkait dengan penulisan tugas akhir program sarjana, magister, dan doktor. Ini diatur semua tiga jenjang ini, S1, S2, S3. Kalau di sini ada peserta dari mahasiswa, di sini bahwa untuk lulus itu kita boleh menulis skripsi konvensional ya, seperti biasanya. Ini opsi nih, opsi pertama bisa menulis skripsi, S1 berarti ini. Ya, untuk S1 boleh menulis skripsi. Kalau mau juga berarti atau ya boleh juga kalau nggak bikin skripsi boleh juga membuat artikel yang terbit di Jurnal Nasional Sinta 4. Nah, ini ada kategori kan Jurnal Sinta 4 tadi sebelumnya sudah tersebutkan. Atau menulis artikel di Jurnal Internasional Terindeks Scopus Minimal Kuartil 4. Kedudukan tugas akhir setara dengan mata kuliah lain dengan perbedaan pada proses perkuliahan dan bentuk penilaian dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk jenjang sarjana boleh menulis skripsi artikel yang terbit di minimal Sinta 4. Untuk jenjang magister boleh menulis tesis atau menulis artikel yang terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 2 atau pada jurnal internasional minimal kuartil 3. Berarti kalau ada kuartil-kuartil ini udah merujuk kepada merek nih, Scopus biasanya. Nah, untuk jenjang doktor tetap berbentuk disertasi, tidak ada bentuk lainnya. Nah, konteks-konteks ini silahkan dicatat. Saya ingin lulus, misalnya teman-teman mahasiswa, saya ingin lulus pakai jalur Sinta 2 karena saya magister. Boleh. Nah, tinggal dikonsultasikan barangkali secara teknis ya dengan prodinya masing-masing, secara teknis. Ini banyak yang salah kaprah di kalangan teman-teman mahasiswa, mereka menganggap bahwa tidak perlu meneliti. Nah, tetap penelitian itu tetap dilakukan. Hanya pelaporan penelitiannya kita bisa lakukan melaporkan dalam bentuk skripsi tesis yang tebal itu, boleh juga pelaporan penelitiannya dalam bentuk artikel. Jadi penelitiannya tidak hilang kalau kita membaca dari eh, edaran ini, keputusan rektor ini. Kemudian ini mungkin bisa dicermati juga bahwa tugas akhir sebagaimana disebut pada pasal-pasal di atas tadi itu ini dipublikasikan oleh mahasiswa, berarti penulis pertamanya mahasiswa beserta dengan dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi walaupun teman-teman ini sebenarnya sudah ngajar di sekolah lain ketika artikel itu digunakan untuk pengganti tugas akhir tadi, maka institusinya tidak boleh menggunakan sekolah lainnya. Tetap harus menggunakan nama institusi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, itu konteksnya untuk mahasiswa. Konteks dalam kelulusan perkuliahan di jenjang magister, sarjana, disertasi tidak ada artikel jurnal. Dan ini biasanya paling ribet, ini untuk konteks kenaikan angka kredit untuk dosen. Nah, ini akan ribet di sini. Tapi dari beberapa konteks yang barusan tersebutkan, kita bisa menangkap bahwa jenis-jenis jurnal berdasarkan reputasinya tadi, itu ada jurnal nasional, ada jurnal nasional yang terakreditasi, yang ada level sintanya, ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi. Pembagian ini akan menjadi semakin nyata, semakin rigid, semakin apa ya, ya semakin jelas sebenarnya
ini ketika konteksnya berhadapan dengan kenaikan angka kredit, terutama kenaikan angka kredit ke jenjang lektor kepala dan guru besar. Itu semakin semakin pemeriksaannya semakin banyak lagi. Nah, untuk konteks guru besar, untuk konteks kenaikan angka kredit, mohon maaf, pembaginya definisinya seperti ini. Ya, walaupun definisi ini juga bisa jadi digunakan juga dalam konteks-konteks yang lainnya juga. Misalnya ketika ada sebuah konteks, nggak tahu konteks apa itu menyebutkan bahwa kita wajib menerbitkan di jurnal nasional, berarti Bapak Ibu harus bisa menilai sendiri suatu jurnal itu masuk kategori jurnal nasional atau jurnal yang lainnya. Oke, sebelum kejauhan, saya ingin kita sepakati dulu pengistilahannya, bahwa jurnal itu mengacu kepada nama majalahnya, nama terbitannya, dan isi dari jurnal adalah artikel. Karena nanti akan bingung kalau teman-teman masih tertukar-tukar pada dua istilah tadi. Jurnal adalah mengacu kepada nama terbitannya, nama majalahnya ya, dan nama jurnalnya itu namanya jurnal, dan isi dari jurnal itu adalah artikel, makalah, maksudnya ini satu sinonim ya, artikel, makalah, paper itu terserah nyebutnya. Oke, jadi yang disebut jurnal nasional itu adalah jurnal yang intinya saja punya ISSN. Maka ketika Bapak Ibu nemu jurnal, pastikan punya ISSN dan ada versi websitenya. Kalau masih cetak dalam konteks kenaikan angka kredit, itu belum disebut jurnal nasional sebenarnya. Nah, yang paling penting lagi, secara ini kan umum, yang lainnya bisa dilihat di poin H, bahwa jurnal nasional itu menerbitkan makalah, menerbitkan karya ilmiah dari penulis yang minimal dari dua institusi yang berbeda. Jadi kalau ada sebuah jurnal penulisnya masih dari satu kampus yang sama, dari satu penerbit itu, berarti itu masih kategorinya belum nyampe level jurnal nasional, berarti masih jurnal lokal barangkali. Di UIN misalnya, di kita ada jurnal yang penulisnya masih orang UIN Bandung semua, ya berarti itu jurnal UIN Bandung, bukan jurnal nasional nantinya. Maka ini menjadi penting. Dari sisi penulis ada diversitas dua institusi, dari sisi editor ada distribusi dua institusi yang berbeda juga. Itu namanya jurnal nasional. Jarang sih konteks jurnal nasional ini digunakan eh, dalam konteks-konteks seperti tiga hal yang tadi. Jurnal nasional ini barangkali terkait biasanya ya, dosen yang ngasih tugas. Yang penting terbit di jurnal ISSN, yang ada OJS-nya misalnya. Nah itu sebenarnya kalau mau disederhanakan kalimatnya, yang penting terbit di jurnal nasional. Gitu ya konteksnya. Naik lagi di atas jurnal nasional itu, ada jurnal nasional terakreditasi. Apa jurnal nasional terakreditasi? Sebuah jurnal, sebuah terbitan yang memenuhi unsur A sampai J ini, kemudian dia ada di basis datanya Sinta. Maka kategorinya sudah jurnal nasional terakreditasi. Level akreditasi ada banyak, ada 6. Dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 dianggap yang terbagus, yang tertinggi, makin ke bawah Sinta 2, Sinta dan seterusnya itu dianggap semakin rendah. Jadi konteksnya itu. Nah, penggunaan konteks Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6 ini itu di apa ya, diserahkan kepada pengguna stakeholder yang terkait dengan konteks itu. Misalnya tadi UIN Bandung menyepakati bahwa untuk lulus sarjana harus minimal Sinta 4. Nah, itu yang menggunakan konteks Sinta 4-nya itu adalah disepakati di internal institusi UIN Bandungnya sendiri. Jadi bisa berbeda-beda tiap institusi. Negara hanya memberikan bahwa jurnal itu ada sekian loh levelnya gitu. Silahkan konteks-konteks penggunanya lah yang menyesuaikan di mana posisi yang diinginkan. Bisa jadi fakultas tertentu walaupun S1 nggak mau Sinta 4, saya pengennya Sinta 2 atau misalnya ya, itu diserahkan kembali kepada aturan-aturan lokal di konteks eh, aturan itu diterapkan masing-masing. Itu disebut jurnal nasional terakreditasi. Jadi ada jurnal nasional top,
Jurnal nasional Fakot, ada jurnal nasional terakreditasi. Ketika jurnal yang A sampai J tadi terpenuhi, dia ada di basis data Sinta. Berarti gimana cara nyari jurnal nasional terakreditasi? Kalau nyari jurnal nasional saja ya di Google saja ya. Tapi kalau mau cari jurnal nasional terakreditasi, mau nggak mau nyarinya di Sinta. Dan entah kenapa di saya di rumah, nggak tahu di teman-teman ya, Sintanya sedang tidak bisa diakses. Tadinya mau saya tunjukkan gimana caranya mencari di Sinta. Tapi nanti di di kesempatan yang lain, barangkali setelah dari sini, teman-teman, Bapak Ibu bisa mencobanya di Sinta. Di situ, jadi Sinta itu tidak hanya mendisplay peneliti atau dosen, dia juga mendisplay jurnal-jurnal dengan level pemeringkatannya. Itu ya, jurnal nasional terakreditasi. Nyarinya di Sinta. Ada lagi yang disebut jurnal internasional. Lagi-lagi ini konteks jurnal internasionalnya. Nah, yang pertama konteks jurnal internasional secara umum dulu sebenarnya. Jurnal internasional secara umum kita tidak menggunakan konteks tertentu, jadi langsung saja ke intinya lah, diversitasnya, dari bahasanya dulu. Kalau disebut jurnal internasional, ya berarti jurnalnya berbahasa internasional. Sebentar ya, ini ada tamu sebentar, ini bukain pintu. Oke, lanjut. Jadi diversitinya, bahasanya internasional, diversitinya juga internasional. Kemudian diversity editorial board tadi ya internasional 4 negara dan diversitas dari penulisnya juga ada internasionalnya. Jangan langsung percaya kalau ada jurnal yang di nama jurnalnya ada kata internasionalnya. Jangan langsung percaya. Dicek dulu indikatornya. Kalau memang dicek bahasanya Inggris, dicek editorial boardnya berbagai negara, dicek authorship-nya ya, diversitas kepenulisanannya. Ada beberapa negara, maka jurnal itu walaupun nggak ada nama internasionalnya, di namanya nggak ada kata internasionalnya, bisa dipastikan dia jurnal internasional. Secara konteks global, secara konteks umum. Itu, karena banyak teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa ini tergoda hanya kata-kata internasionalnya dianggap itu jurnal internasional beneran. Itu konteks jurnal internasional secara umum ya. Nah, konteks jurnal internasional ini akan semakin ribet, akan semakin rigid ketika jurnal internasional ini dikontekskan kepada misalnya tadi eh, yang tadi ada skopus-skopusnya tadi itu PAK ya, kenaikan angka kredit dan juga nanti konteks ini kelulusan tadi kelulusan sarjana Q4 ya, magister Q2 tadi. Berarti itu kan itu ada konteks yang lain. Dia tidak sekedar jurnal internasional saja, tapi ada jurnal internasional lanjutannya. Itu ya. Nah, dalam konteks PAK, kenaikan angka kredit, jurnal internasional ini tidak hanya A sampai K, angka kredit. Dalam kenaikan pangkat, jurnal internasional versi kenaikan angka kredit itu adalah jurnal yang memenuhi huruf kriteria yang barusan dan ada lanjutannya terindeks di basis data bereputasi internasional. Berarti yang disebut jurnal internasional Fakot ya, jurnal internasional saja versi angka kredit itu adalah jurnal yang terindeks Scopus sebenarnya. Versi terindeks Scopus atau Web of Science yang nilai SJR-nya di bawah 0,1. Ini konteks dosen nih. Mahasiswa barangkali bingung, ini konteks dosen biasanya yang mikir yang gini-ginian. Sekali lagi, yang disebut jurnal internasional adalah jurnal yang terindeks Scopus. Saya sederhanakan, yang SJR-nya kebetulan belum mencapai 0,1. Misalnya di UIN Bandung ada Hazanah Hukum ya. Hazanah Hukum itu kan SJR-nya belum muncul.
Jadi itu kategorinya masih jurnal internasional saja. Untuk apa jurnal internasional saja? Biasanya kalau untuk dosen itu untuk naik pangkat ke lektor kepala bagi dosen yang belum doktor. Syaratnya itu kan salah satunya adalah terbit di jurnal internasional. Nah, naik lagi setelah jurnal internasional ada istilahnya jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau jurnal internasional bereputasi, SJR-nya saja patokannya di atas 0,1. Kalau jurnal internasional top, jurnal internasional fakot itu sama-sama terindeks Scopus tapi SJR-nya kurang dari 0,1. Kalau jurnal internasional bereputasi, nah ada lanjutannya, itu sudah di atas 0,1 atau kalau pakai WOS di atas 0,05. Nah, di bagian ini yang digunakan untuk syarat khusus guru besar. Maka Rumah Jurnal seringkali mendapatkan pertanyaan, baik dari dosen maupun mahasiswa sebenarnya. Pertanyaannya sederhana, Pak Busro, jurnal X ini, jurnal A ini aman nggak? Pertanyaan aman nggak itu sebenarnya kalau dijabarkan adalah sesuai nggak dengan konteks-konteks ini yang barusan saya jelaskan tadi. Nah itu ya, kata sederhananya aman nggak? Biasanya aman nggak ya? Ya aman, orang ada yang jagain. Tapi maksud aman di sana sebenarnya adalah aman nggak untuk naik pangkat, sesuai sesuai nggak untuk tagihan riset, sesuai nggak untuk syarat lulus di jenjang sarjana atau magister. Sebenarnya kalimatnya kayak gitu. Nah, kalau nyari jurnal nasional terakreditasi nyarinya di Sinta, maka kalau mau nyari jurnal internasional versi PAK yang harus terindeks Scopus atau internasional bereputasi versi PAK yang juga harus terindeks Scopus dan Web of Science, maka mau nggak mau nyarinya ya di dua tempat tadi. Ya, kalau mau nyari jurnal terindeks Scopus, ya nyarinya di scopus.com. Kalau mau nyari jurnal yang terindeks di Web of Science, ya nyarinya di Web of Science. Di situ ada websitenya namanya mjl.clarivate.com. Nah, yang nomor satu itu apa? Skimago. Skimago ini sebenarnya website yang menggunakan database-nya Scopus sebagai bahan penelitiannya. Jadi di sini mendisplay penelitiannya dia, pemeringkatan dia, data yang dia ambil dari Scopus diperingkatkan dan dikeluarkanlah nomor SCR. Ya, SCR-nya di sini. Walaupun Scopus punya SCR sendiri sebenarnya di websitenya, tapi Skimago itu dia yang mencetuskan awal SJR itu kan Skimago Journal Rank sebenarnya. Nah, dia memperingkatkan ulang jurnal-jurnal yang ada di database Scopus dengan metode dia dan keluarlah kuartil dan SJR-SJR itu. Dalam kenaikan angka kredit, SJR yang digunakan adalah SJR Skimago ini sebenarnya. Maka kalau mau nyari jurnal terindeks Scopus, ya tinggal nyari di Skimago dan atau di Scopusnya. Kalau mau nyari jurnal terindeks Web of Science, ya nyarinya di Web of Science-nya. Coba kita praktekkan. Misalnya saya seorang mahasiswa magister dan saya pengen nyari cukup jurnal internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu jurnal internasional kuartil 2. Berarti saya bisa mencarinya di Simago JR dan Scopus.com sekaligus. Kalau untuk mengkonfirmasi ya, kita perlu konfirmasi karena Skimago itu dia meneliti sampai H-1 tahun. Ya, 1 tahun sebelumnya karena sekarang 2024, maka data yang ada di Skimago ini ada sampai data 2023. Karena 2024 masih berjalan kan nggak bisa diteliti data yang masih dinamis ini. Maka data yang sudah beres adalah data dari 2023. Maka data di Skimago 2023. Dengan adanya apa perbedaan ini, kita perlu mengkonfirmasi di scopus.com juga. Karena bisa jadi ada sebuah jurnal yang dia discontinue di awal 2024. Discontinue itu ditendang dia, dikeluarkan dari skema dari Scopus. Maka
Jurnal yang ditendang di awal 2024 itu pasti masih ada di Skimago dengan status yang masih masih ada. Maka perlu mengkonfirmasinya kembali ke scopus.com untuk memeriksa jurnal tersebut. Nah, saya ke Skimago dulu, misalnya mau nyari jurnal di Skimago, kita bisa nyari jurnal berdasarkan nama jurnalnya. Saya nggak tahu mau ngirim ke jurnal apa. Pokoknya saya mah bidangnya agama atau pendidikan Islam PAI. Tulis aja di sini. Islamic Education misalnya. Ini saya mencari berdasarkan nama jurnal. Bisa jadi ada jurnal di luaran sana yang nama jurnalnya ada kata Islamic Education-nya. Bisa jadi ya, kalau nggak ada ya nggak jadi. Nah, berarti saya education sajalah yang ada education-nya saja, baru ditemukan. Jadi ya, cara pencarian pertama cari berdasarkan namanya. Karena di nama itu seringkali jurnal itu mengandung skopnya. Kalau nama jurnalnya ada kata education ya berarti itu skopnya education gitu. Nah, jadi semakin memudahkan. Lah ribet cari berdasarkan nama, saya nggak kepikiran apa-apa. Ya sudah, kita bisa nyari berdasarkan bidang ilmunya. Nah, klik jurnal ranking. Nanti di sini di all subject ini tulis saja kalau pendidikan Islam sebenarnya kalau di jurnal-jurnal internasional itu dia masuknya ke religious studies sih, studi agama-agama. Klik aja ini religious studies. Maka akan ditemukan beberapa jurnal di bidang religious studies dengan kuartilnya ada. Karena di SK Rektor itu yang muncul adalah kuartil, dia minimal Q2 untuk lulus sarjana, maka kita bisa lihat Q ini. Ini namanya kuartil, Q1, Q2. Nah, ini ada banyak tuh. Next, masih ada 50 page lagi itu. Ada 635 jurnal di bidang ini. Tinggal mencari sesuai dengan yang diinginkan. Ya, mencari di sini. Kalau udah ada yang cocok, dia diklik saja ini. Nanti kita bisa cek dari Amerika, subjek areanya oke sesuai, publishernya, wah ini bagus misalnya. Websitenya coba kita klik mengarah kemana. Ini websitenya oke. Coba bener nggak kuartilnya Q1? Benar tuh, sampai 2023 kan 2024 nggak ada. Karena belum genap, belum selesai 2024-nya. Kalau untuk guru besar, lihatnya di SCR-nya, ini kategorinya jurnal internasional saja atau jurnal internasional bereputasi. Ingat jurnal yang SCR-nya di bawah 0,1 berarti dia jurnal internasional saja. Kalau SCR-nya di atas 0,1 berarti internasional bereputasi. SCR-nya ternyata 0,9 karena 0,9 di atas 0,1 maka jurnal ini masuk kategori jurnal internasional bereputasi. Karena ini jurnal internasional bereputasi maka bisa digunakan untuk syarat khusus ke guru besar. Nah ini ya jurnalnya. Coba konfirmasi bener nggak masih ada di Scopus? Boleh. Kita bisa ambil nama jurnalnya. Kita juga bisa ambil ISSN-nya. Yang lebih unik ISSN-nya sebenarnya. Copy ISSN ini kita cari di Scopus di bagian sources untuk mengkonfirmasi. Tidak perlu akun Scopus berlangganan ya, kalau hanya sekedar untuk mengkonfirmasi. Fine, namanya sama, akur berarti aman. Nah, aman nggak itu sebenarnya kayak gini. Dan di sini tidak ada informasi discontinue, discontinue. Biasanya di sini ada discontinue-nya. Kalau memang dia discontinue. Nah, ini ya. Kita bisa cek di sini set ini SCR-nya 0,979 di 2023 berarti ini sama ya dengan di sini barusan ini Q 979 tuh akur kan.
Nah, sebenarnya ada ya tanpa kita mengkonfirmasi ke sana di sini tuh ada sebenarnya SJR-nya. Memang sebelumnya nggak ada, tapi 3 tahun atau 2 tahun belakang ini nih ada informasi ditampilkan yang baru. Ini kalau kita mau ngecek historinya, tuh dia per tahunnya hanya 50-an dokumen, berarti agak berat kalau kita melihatnya. Wah ini pasti yang submit ke sini banyak, tapi yang terbit hanya segini. Ya nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa prosesnya bagus juga. Nah ini cara mencarinya. Barangkali teman-teman ada yang mau ngetes suatu jurnal, silahkan ditulis di chat. Coba cekkan jurnal ini aman nggak misalnya, seperti yang biasa ditanyakan ke kami. Nah, kemarin itu ada yang nanya International Journal, International Journal of Religion tuh. Ini rame belakangan ini. Ini gitu namanya, lupa saya. Coba di googling dulu. Ya ini Pak Busro aman nggak? Nah ini pertanyaan yang bingung kan, aman dan enggak ini harus nanya ke siapa mah tuh. Nah, mungkin maksudnya ini itu masih ada di database Scopus nggak, bisa nggak untuk konteks-konteks tertentu. Saya tidak bisa menjawab konteks yang lainnya, tapi kalau pertanyaannya masih ada nggak di database Scopus, saya bisa jawab. Karena misalnya untuk kenaikan angka kredit kan ada proses pemeriksaan lanjutan. Tidak hanya sekedar memenuhi syarat ini, tapi jurnal ini predator bukan, ini bukan. Nah, itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Tapi misalnya ada sebuah kasus, ada kemarin ini ada teman kebetulan nanya, minta ke rumah jurnal, minta pandangannya terkait dengan International Journal of Religion, maka saya bisa cari sources, ISSN, sekaligus di sini sources, ini langsung ke pencarian. Nah, masih ada di Skimago ya, masih ada di Skimago. Q-nya di sini Q3, kemudian SJR-nya 0,178 berarti di atas 0,1 ya, kan? Tetap. Nah, ini berarti jurnal internasional bereputasi kalau kita melihat informasi ini. Makanya jangan hanya melihat di satu sisi ini, kita perlu cek ulang di database asalnya yaitu scopus.com. Nah, di scopus.com tadi sudah saya cari, buka ini, barulah ditemukan di sini ada informasi discontinue dari Scopus ya sampai sejak 2023. Maka kalau kita hanya mengandalkan informasi dari websitenya saja, ini kan informasi di websitenya kan kayak gini. Kita nggak tahu ada informasi-informasi yang lainnya. Maka kita perlu cek di Skimago. Ternyata di Skimago juga nggak terlalu menginformasikan ada masalah. Tapi mungkin teman-teman bisa cek di sini ada banyak testimoni. Testimoni-testimoni ini biasanya ada yang melaporkan hal-hal yang janggal misalnya. Teman-teman perlu baca juga, Bapak Ibu, dosen perlu baca juga. Kalau sudah, cek lagi di Scopus discontinue, di scopus.com ya. Di sini ternyata ada discontinue. Dan ternyata yang sangat mengagetkan teman saya itu dia terbitnya di 2023 akhir. Di 2023 ternyata pindah berisik, saya pindah ke kamar kerja. Nah, ternyata dia awalnya sudah ada ID Scopusnya. Sudah keluar ID Scopusnya pada waktu itu. Karena kasusnya discontinue ternyata merembet ke ini sebanyak artikel yang ternyata di remove dari database-nya Scopus. Yang awalnya artikel-artikel itu bisa digunakan untuk syarat khusus guru besar, secara aturan teknis ya, bisa digunakan untuk lulus dengan adanya informasi ini, dengan adanya kejadian-kejadian ini,
artikel itu tidak bisa lagi digunakan untuk konteks-konteks seperti yang barusan. Nah, itu ya secara sederhana bagaimana kita memverifikasi, menilai jurnal-jurnal yang setidaknya sesuai dengan konteks kita ingin publikasi. Kalau memang tagihannya hanya mengharuskan Sinta 4 misalnya, ya jangan susah-susah Sinta 4 dulu. Kalau memang masih ada lebihan tenaga, lebihan hasil penelitian, baru kita usahakan ke lebih tinggi. Misalnya untuk konteks penelitian yang dikejar-kejar, misalnya untuk konteks teman-teman mahasiswa yang segera harus lulus. Kalau enggak nanti harus bayar SPP lagi. Kita nggak perlu ngoyo, malu masa. Saya harus terbit di Sinta 4, Sinta 2 lah misalnya anak S1. Sinta 2 lah. Ya nggak apa-apa itu bagus juga kalau memang segala sesuatunya memungkinkan. Tapi kalau untuk konteks dikejar-kejar waktu dan lain-lain bisa jadi sesuaikan dengan konteks yang minimalnya dulu. Itu barangkali bahan diskusi dari saya. Silahkan kalau memang ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator Kang Rifki. Monggo. Oh, ada yang Oke, Pak Busro, ngecek terima ini, kasih Pak. Pak Rifki ya? Iya, nih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau disampaikan pada Pak Busro? Nih, tadi saya bertanya di chat itu Pak, mohon Iya, dicek iya, iya. jurnalnya. Ini jurnal siapa ini? Ada biasa yang nanya, dosen kan, jurnal Nah, ini kan gimana Kang kedengeran gitu kan? pertanyaan Nah, kayak kan? gitu. Iya. Ini jurnalnya Pakistan Journal of Life and Social Sciences. Penerbitnya. Sebenarnya kalau penerbitnya institusi itu kampus misalnya ya, itu agak lebih meyakinkan. Karena penerbitnya bukan institusi, biasanya orang lebih lanjut lagi mencari lebih jauhnya lagi, ya, mencari lebih jauhnya lagi biasanya, walaupun itu tidak selalu. Nah, websitenya ini Kata Skimago. Kata Skimago, websitenya ini Kata Skimago juga. Ininya kuartilnya Q4 di bidang social science. Kata Skimago juga SCR-nya 0,13. Kelihatan aman-aman saja ya. Maksud aman itu dalam konteks ini bisa untuk jurnal internasional bereputasi. Coba kita lihat di komentar. Ini ada yang nanya tuh, 3 pekan yang lalu. Jurnalnya masih di Scopus nggak katanya. Nah, dijawab nih sama Teh Melani. Teh Melani ini yang suka jawab-jawabin memang. Dia kayaknya front office-nya SJR. Nah, ini kan ada tuh. Suruh ngecek. Ini ada tuh. Nah, itu. Ini diperiksa. Di sini ada temuan-temuan yang janggal, ada laporan-laporan yang aneh-aneh, enggak. Nah, kalau sudah, kita periksa lanjutan ke scopus.com. Coba basisnya lama sekarang biar ada variasi pencarian. Nah, nggak nemu. Ganti basis nyarinya ISSN. Ada ya. Nah, bahkan ini masih tercoverage sampai tahun depan. Biasanya karena edisi 2025-nya udah terbit tuh kan. Edisi 2025-nya sudah terbit. Dari sini ini kelihatan ada di Scopus ya. Saya tidak bisa menjawab akan discontinue atau enggak. Itu ada banyak faktor, ada banyak hal yang perlu diteliti lagi. Tapi kalau pertanyaannya jurnal ini masih ada di Scopus atau enggak, jawabannya masih ada bahkan sampai tahun depan. Nah, tahun di sini 2025 itu karena ternyata artikel tahun 2025 sudah mulai diterbitkan di sana. 2024 sudah selesai nih, ada 741 paper. Nah, biasanya beberapa orang ini mulai curiga dengan kenaikan yang signifikan ini. Curiga ya, saya tidak menjas apapun ini. Saya hanya Benar. biasanya beberapa orang mulai mencurigai dengan kenaikan di sini.
kenaikan jumlah publikasi tidak serta-merta menjadikan sebuah jurnal itu predator. Tapi bisa jadi kenaikan publikasi ini bisa menjadikan jurnal ini turun apa ya kualitas pengelolaannya karena artikel yang diterbitkan menjadi semakin banyak. Untuk menghukumi dia predator atau enggak sebenarnya berdasarkan pengalaman penulisnya. Ketika kemarin terbit di sini ada hal-hal yang janggal atau tidak di situ. Direview dengan baik enggak, memadai atau tidak dan lain-lain ya proses bahasanya gimana. Nah, itu sebenarnya di situ harus pakai hal-hal yang kayak gitu. Nggak bisa tiba-tiba saya, oh ini jurnal tidak aman, oh ini jurnal ini agak sulit. Makanya biasanya kalau kami ditanya, kita jawab berdasarkan data. Kemudian sedikit prediksi saja, maksudnya sedikit prediksi itu, ini bisa jadi pertimbangan loh ya. Ada gini-gini nih, tapi tidak menjadikan ini menjadi jurnal kayak gimana. Ini saja ada catatan yang apa ya cek kembali prosesnya kayak gimana. Nah, ketika summit dan ada pengalaman-pengalaman tertentu, mungkin bisa lebih meyakinkan kembali. Oh kemarin pas terbit, ini bukan konteks jurnal ini, misalnya untuk jurnal lain. Oh kemarin pas saya submit kok tiba-tiba udah langsung accepted aja. Cuman di review sama Turnitin aja, tiba-tiba suruh bayar. Nah, berarti kita patut curiga kalau kayak gitu. Itulah kira-kira. Silakan kalau memang ada Siap. konteks Terima yang kasih lain, Pak Gusro. pertanyaan yang Baik, lain. Bapak Ibu silakan. Alhamdulillah nih banyak insight baru Bapak Ibu ya untuk cara melihat atau menganalisis sebuah jurnal itu bereputasi dan atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini belum ada Pak. Nah, jika belum ada, kami dari Rumah Jurnal UIN Bandung selalu Cek, cek. membuka komunikasi. Oh iya ada nih, Halo, Pak mohon Herman. Oh iya Pak. info eh, list jurnal-jurnal bereputasi nih. Mohon infonya dari Pak narasumber. Iya. Barangkali nanti bisa dituliskan gitu ya, supaya tidak terjebak. Terima kasih. Ya, Bidangnya apa Pak? Ya silakan Pak Busro. ya sebenarnya nggak perlu di list. Jadi gini, yang tadi barusan saya diskusikan itu ilmu alatnya ya, alat untuk memeriksa jurnal itu bereputasi atau tidak. Toolsnya Jadi ya. kalau alatnya, toolsnya kita punya, kita bisa periksa sendiri karena memang nggak ada listnya. Listnya itu adalah kita Oh cari ya, di list yang database ya. Listnya itu bentuknya database semua jurnal. Misalnya database yang kita tuju adalah Scopus. Di jurnal Scopus itu, di situ isinya jurnal yang internasional saja, tidak ada kata reputasinya, ada kata reputasinya juga. Kalau berdasarkan PAK, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal-jurnal tadi itu belum tentu bersih, maksudnya belum tentu dia bukan predator. Nah, maka perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut di situ. Jadi memang nggak ada listnya, kita sendiri yang membuat listnya untuk konteks kebutuhan kita. Misalnya Pak Abi Herman, bidang ilmuannya apa? Gimana Pak Abi? saya di dakwah, di dakwah. Dakwah. Nah, berarti Ya. dakwah mungkin komunikasi ya. Kalau mau di ini, karena kan nggak ada di Scopus bidang dakwah secara dakwah gitu. Mungkin di religious studies atau di komunikasi. Maka kita bisa membuat list sendiri. Kalau mau kita ambil dari database Scopusnya langsung, kita bisa bikin list sendiri berdasarkan subjek area di sini. Nah, Pak Abi bisa nulis di sini religious studies, checklist, apply. Ini ada list ya, ada daftar 790 jurnal di bidang religious studies. Yang paling dianggap bagus misalnya Sociology of Religion. Mau cocok di sini tinggal diklik. Nah, listnya kita ambil sendiri di sini maksudnya. Tinggal diklik, kemudian kita teliti, ini 2024 masih ada penerbitnya Asosiasi Sosiologi Agama,
kemudian di sini coveragenya ya, ini cukup stabil. Nah, ini biasanya ada homepage. Beberapa jurnal di sini ada homepage. Karena di sini tidak ada homepage ya, tinggal kita copy nama jurnalnya plus ISSN-nya biar unik, biar Google yang mencarikan. Ini Oxford penerbitnya, Asosiasi Studi Agama dan jurusan Sosiologi Agamanya Oxford. Nah, ini sudah ketemu. Dari sini aja sudah ketahuan nih impact faktornya ini di WOS ya. Kan di atas 0,05 baru dianggap internasional bereputasi. Dia bahkan 2,4, 2,4 tuh berarti sangat-sangat-sangat bereputasi. Kalau terbit di sini, ya berarti bisa digunakan untuk konteks misalnya kenaikan pangkat dalam guru besar. Wah, ini mah susah misalnya. Ya sudah, ganti lagi ke list yang lainnya, ke bawah lagi. Ini kan masih ada 700-an. Jadi kita sendiri yang membuat list dengan berdasarkan ilmu alat yang diberikan barusan. Nah, ini bisa nih. Karena dakwah juga terkait dengan ilmu komunikasi, misalnya kita juga bisa nyari di sini communication. Coba. Ada 579 jurnal yang terkait dengan ilmu komunikasi. Misalnya penelitiannya terkait dengan metode komunikasi dalam itu ya ada pengukuran-pengukurannya ini jurnalnya. Atau ini bisa juga jurnalnya. Udah yang nomor 3 saya cocok Pak Busro, diklik aja nomor 3. Baru kita telusuri. Ini Sense, ini udah biasanya bagus ya. Kayak tadi Oxford bagus. Itu di sini nggak ada discontinue-nya, ini bagus. Ini juga stabil. Lagi-lagi homepage-nya nggak tertera, berarti tinggal kita copy nama jurnalnya, buka di tab baru, ISSN-nya juga, buka di tab baru. Nah, bener kan? Sesuai Sage berarti sama. Berarti ini webnya. Kalau sudah ketemu webnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di bagian-bagian sebelumnya kan kita sudah menyusun artikel kayak gimana ya? Nah, artikel yang kemarin sudah didiskusikan, disusun ulang berdasarkan setidaknya panduan penulisan jurnal ini. Coba cari informasi panduan penulisan. Mungkin ini submission guide ini bisa jadi di sini. Nah, ini dibaca. Nih gimana bayar atau enggak di sini ada. There are no fees berarti gratis tuh untuk submit. Tapi untuk publish bayar nggak? Oh, submit kan memang gratis ya. Naik angkot kan pas naik gratis. Pas turun suruh bayar. Kan bisa jadi kayak gitu. Dibaca di sini. Dibaca informasi terkait dengan bayar dan tidaknya. Nah, ini dibaca nih terkait dengan filenya. Ini nulisnya, ini nulis gambar kayak gini. Ya. Nah, ini dibaca semuanya di situ. Kalau sudah baru submit di sini biasanya, nah ini visit submission site misalnya atau ada register, sejenis itulah. Atau ada submit. Nah, ini dicek. Dari sini jurnal ini SCR-nya ada 2,9 berarti kategorinya internasional bereputasi. Karena batasnya kan 0,1. Nah, kita sendiri yang melis. Kita sendiri yang membuat list berdasarkan cara gimana mendeteksi, mencari jurnal internasional bereputasi. Karena kalau mau bikin list sendiri, ya sebenarnya bisa saja, tapi tetap harus diperiksa per bagiannya, apakah ada discontinue atau tidak. Itu kan harus diperiksa sendiri. Nah, ini kalau mau di list jurnal apa ini tuh, komunikasi sealam Scopus ya tinggal di-download aja nih. Download Scopus source list. Sudah dapat. Tapi harus login ya. Login dulu. Login pakai akun Scopus biasa kayaknya. Tidak perlu yang langganan. Coba ya. Ulang.
Nah, kalau mau ngambil semua database Scopus 46.000 sealam Scopus ini tinggal klik ini. Itu bisa kalau sudah login. Bisa mengunduh. Itu barangkali Pak Abiyarman. Gimana? Masih ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Jangan lupa sambil mengisi absen ya, ada di chat room. Ya, jika tidak ada hari ini, Bapak Ibu, kami dari Rumah Jurnal selalu terbuka. Tempat kami sekarang di Gedung Eksus Uludin, lantai 3. Barangkali Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung datang ke sana. Insya Allah ada yang standby di sana, Pak Dodo dan juga Pak Irdan. Atau dari saya, Pak Busro, mungkin bisa janjian dulu untuk ketemu di sana. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, sebelum diakhiri, mari kita buka dulu kamera untuk foto bersama. Wah, ini ada Prof. Khairul Rahman. Terima kasih Prof. Udah hadir. Ada Pak Ion ini ya. Ada Pak Opik juga. Masya Allah, ini banyak yang hadir. Pak Dodo, gimana? Sudah siap untuk di capture? Udah, Kang. Siap. Siap, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Sudah, Pak Dodo ya? Udah. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi 1 tadi Budian dan juga Pak Busro telah selesai disampaikan. Untuk sertifikat dan materinya nanti akan di-share ke email kalau misalkan tidak ada di chat ini. Mudah-mudahan luaran penelitian Bapak Ibu untuk tahun 2024 ini berjalan lancar, bisa terbit di jurnal yang bereputasi, Bapak Ibu ya. Selagi terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk pemateri kita, Budian dan Pak Busro. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memandu jalannya